Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Zona News ID. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ucapkan selamat bergabung di acara Siraman Islami Sejuta Umat untuk kali ini bersama saya Siti Islamia yang akan memandu acara Siraman Islami. Tentunya tidak sendirian, saya ditemani dengan Mas Holil yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu. Dan tak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Nah, pemirsa Zona News ID, kali ini kita akan membahas tema kurban di tengah wabah PMK. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Muhammad Khalilur Rahman atau yang akrab disapa dengan Mas Khalil. Oke, kelahiran Demak 11 Agustus 1997, berdomisili di Ketanjung, Karanganyar, Demak. Dan beliau adalah alumni dari Pendidikan Ulama Tarjih UMY. Nah, Mas Khalil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Mas Khalil, terkait dengan kurban, gimana sih makna kurban? Mas, boleh dijelaskan, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah dan salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi tentang bagaimana hukum korban dan yang lain. Untuk yang pertama, bagaimana sih hakikat korban itu sendiri? Memang korban ini adalah salah satu ibadah yang besar, ibadah yang spesial bagi umat Islam, terkhusus pada bulan Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzulhijjah itu ada dua ibadah besar bagi umat Islam. Yang pertama ada kurban. Bagi kita yang berada di tanah air mungkin itu kewajiban kita melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua ada ibadah haji, yang mana ibadah haji ini yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Mekah ataupun Madinah ataupun yang berangkat haji ke sana. Itu menjadi dua ibadah yang saling berkaitan. Jadi untuk yang pertama, hakikat tentang korban ini, memang korban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata korban itu dari bahasa Arab qoroba yaqrubu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk perintah di dalam Al-Qur'an jelas kita sudah hafal semuanya. Bagi pemirsa juga mungkin sudah hafal. Di dalam Quran surat Al-Kautsar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Sekalipun para ulama menafsirkan Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga yang nanti dijadikan sebagai tempat minum umatnya Nabi Muhammad di akhirat kelak. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban. Kita sudah diberikan hak oleh Allah, maka kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, fasholli lirabbika. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar. Dan kita diwajibkan juga untuk berkorban. Jadi ada dua ibadah, dua perintah dari Allah. Yang pertama sholat dan yang kedua adalah melaksanakan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang abtar, yang sudah terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hakikat dari korban ini adalah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sedikit harta yang kita miliki untuk membeli hewan kurban untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara hukumnya dalam kaidah fikih itu disebutkan al-amru
al aslu fil amri lil wujub, bahwasanya dalam syariat, di dalam Al-Quran itu ada perintah. Sesungguhnya di dalam perintah itu ada hukum wajib untuk dilaksanakan. Jadi seperti ada perintah sholat, perintah puasa, itu hukumnya wajib. Dan konsekuensi hukuman wajib itu ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ternyata rahmatnya Allah itu lebih besar. Rahmatnya Allah itu lebih besar yang diberikan kepada kita. Kalau kita di 100% kan wajib melaksanakan ibadah korban. Mungkin kita sebagai umat Islam ada yang tidak mampu. Makanya Allah di situ memberikan sebuah syarat. Wajib melaksanakan korban, akan tetapi bagi yang mampu. Jadi kalau kita mungkin belum mampu dari segi kemampuan harta dan yang lainnya, kita masih belum mendapatkan kewajiban. Sama halnya dengan haji. Haji itu adalah masuk ke dalam rukun Islam. Kalau rukun Islam, kalau semuanya ini ya wajib dilaksanakan. Akan tetapi haji ini kan ada syaratnya bagi yang mampu. Jadi secara garis besarnya hukum dari korban itu wajib. Sekalipun ada yang beberapa ulama mengatakan bahwasanya korban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kemudian juga ada juga mungkin yang untuk menguatkan bahwasanya kewajibannya ini sebagai syarat diterimanya sholat kita. Karena kalau kita tahu perintah korban ini disandingkan dengan perintah sholat. Fasoli yang pertama kita diperintahkan untuk sholat, yang kedua wanhar kita diperintahkan untuk melaksanakan korban. Ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak yang mengatakan bahwasanya perintah sholat pasti disandingkan ataupun kebanyakan disandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang berkenaan dengan mengeluarkan harta. Contoh ada wa'aqimus sholata wa'atuz zakat, diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Kemudian ada juga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang muttaqin yang pertama beriman kepada hal gaib, yang kedua melaksanakan sholat, dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian dari harta. Jadi ada beberapa ulama menegaskan seperti ini. Jadi ibadah-ibadah yang disandingkan dengan sholat ini sebagai syarat diterimanya sholat kita. Berarti kalau kita sudah sholat kok tidak berkorban, sama halnya ibadah kita itu ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ketika kita sudah sholat tapi tidak bayar zakat, berarti sholat kita ini kurang sempurna. Jadi seperti itu. Jadi itu sebagai hukumnya yang untuk menegaskan diri kita bahwasannya ya korban itu ya wajib kita laksanakan. Tapi bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Terus untuk menilai bagi yang mampu itu kemampuannya seperti ya, untuk kemampuannya mungkin dari segi kemampuan keseharian kita. Kalau memang kita bisa menyisihkan uang kita sebagian lah dalam waktu 1 tahun kan panjang. Mungkin dalam gaji 1 bulan kita sisihkan 200.000, 100.000. Ketika nanti di akhir ketika mau melaksanakan ibadah korban kok kurang, bisalah sedikit diberikan tambahan dari uang-uang yang lainnya. Jadi kemampuan ini memang disesuaikan dengan diri kita, tapi harus ada niat itu tadi. Orang kaya tapi kalau nggak ada niatnya untuk melaksanakan korban nggak akan bisa. Berapa banyak? Ya banyak sekali. Tapi ada juga kita melihat kisah-kisah yang sangat luar biasa kan. Seorang pemulung, tukang beca, ataupun orang-orang biasa lah. Tapi mereka berusaha dengan keras memberikan sedikit dari uangnya untuk dicelengi, bahasanya seperti itu, untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi nggak harus nunggu kaya dulu ya? Nggak harus nunggu kaya. Niatnya dulu ditata dalam 1 tahun kira-kira mungkin dapat berapa sisa dari yang ditabungkan itu berapa. Kemudian nanti kok dalam 1 tahun belum mampu, ya 2 tahun. Kalau 2 tahun belum mampu, ya 3 tahun. Jadi tadi kemampuan itu bukan dari masalah kaya miskinnya, tapi mau atau tidaknya dari niatnya. Kalau hikmah pelaksanaan kurban sendiri? Nah, kalau hikmahnya itu sangat luar biasa. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyandingkan kurban dengan sholat, itu kan sangat luar biasa. Yang pertama, sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan orang lain nggak ada urusan, tapi hubungan kita hablum minallahnya jelas. Kalau kita tidak melaksanakan sholat wajib, ya pasti akan dihukum oleh Allah. Tapi yang kedua ini, korban.
hikmahnya sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah salah satu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita diperintahkan seperti ini, mau nggak kita melaksanakan? Yang pertama itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hablum minan nas, bahwasanya korban ini tidak dimakan untuk sohibul korbannya, kita yang berkorban tidak, tapi dibagikan. Sepertiganya untuk sohibul korbannya, sepertiganya untuk masyarakat secara umum, kemudian sepertiganya untuk mungkin saudara-saudara yang lain. Jadi dibagikan kepada orang lain. Jadi yaitu sebagai salah satu bentuk berbagi rezeki, berbagi kenikmatan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Kalau ngomong-ngomong soal hewan kurban ini kan nggak cuma hewan. Iya. Nah, kira-kira hewan apa aja yang untuk syarat dari hewan-hewan yang harus dikorbankan itu seperti apa? Kemudian ada juga jenis hewannya itu apa? Yang pertama, jenis hewan itu adalah bahimatul an'am, atau artinya itu ya hewan ternak. Tapi bukan semua hewan ternak. Nanti ada yang salah paham, ayam ini kan hewan ternak dijadikan korban. Tidak. Hewan ternak di situ juga ada jenisnya yang sudah dinaskan oleh Al-Quran, yang sudah dinaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin di Timur Tengah, di Arab ataupun di Mekah Madinah, mungkin di sana yang ada hewan ternaknya apa? Ada di sana kambing, biri-biri, atau onta. Jadi ya mereka menggunakannya ini. Sedangkan kita yang berada di Indonesia, kalau seumpama kok mau memaksakan dengan yang ada di Arab menggunakan onta, itu kan satu hal yang mungkin bisa dilakukan, cuma ya kesusahan lagi. Yang ada di Indonesia apa? Mungkin di situ ada kambing, kemudian ada sapi, kalau mungkin ada juga kerbau. Ya itu boleh digunakan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang seperti berkaki 4 gitu. Tidak semuanya yang berkaki 4. Kalau nanti berkaki 4, ada juga kuda. Kuda itu kan juga berkaki 4. Kemudian ada yang membolehkan, ada juga yang kalau bisa ya selain kuda lah. Karena kuda kan digunakan untuk bekerja, digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Tadi yang umum sapi, kerbau, kambing gitu tadi ya. Ada sapi, kerbau sama kambing. Itu yang umum lah. Kalau seumpama kok disesuaikan dengan zaman Nabi ya kesusahan kita kalau menggunakan harus onta. Boleh-boleh saja kalau mampu, mungkin kalau pengen merasakan suasana yang berbeda ketika di Indonesia, oh ada salah satu masjid, salah satu daerah korbannya 10 onta sampai itu kan ya boleh-boleh. Kalau untuk kapan pelaksanaannya itu waktunya gimana? Untuk pelaksanaan korban itu sudah ditentukan waktunya. Yang pertama itu tanggal 10 Dzulhijjah, itu Yaumun Nahar, hari di mana dilaksanakan pertama kali melaksanakan kurban. Sebelumnya hewan kurban, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, itu yang pertama 10 Dzulhijjah. Kemudian ada namanya hari tasyrik. Hari tasyrik ini masih boleh ataupun salah satu waktu juga melaksanakan kurban, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, kemudian tanggal 12 dan tanggal 13. Ini 4 hari ini, 10, 11, 12 dan 13. Ini ketika kita menyembelih niatkan untuk korban, hukumnya sah. Tapi seumpama kok sebelum tanggal 10 Dzulhijjah ataupun kelewat dari tanggal 13 Dzulhijjah, berarti hewan itu sudah bukan lagi hewan kurban. Kita ada ketentuannya itu. Tidak seenaknya kita nanti saya mau korban tapi di tanggal 15 Dzulhijjah, tidak bisa. Ada ketentuannya di sini. Di hari itu saja Ya. tadi. Kalau boleh diceritakan sedikit sejarah tentang kurban. Ya. Memang sejarah kurban ini sangat luar biasa. Itu menguji keimanan kita, melatih ataupun memberikan suatu motivasi kepada kita. Jadi dalam Quran surat As-Saffat, kalau tidak salah ayat 102 dan selanjutnya itu, di situ diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wahai Allah, berikanlah kami itu adalah anak yang soleh. Kan tetapi setelah diberikan anak yang soleh yang bernama Ismail alaihissalam, Nabi Ismail, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Setelah ditunggu puluhan tahun, kemudian mendapatkan anak yang luar biasa solehnya, kemudian mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Kemudian didiskusikan. Inilah hebatnya para nabi ataupun orang-orang soleh pada saat itu. Ketika mendapatkan perintah dari Allah,
melalui mimpi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam saya itu mimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih kamu. Lalu bagaimana pendapat? Kemudian Nabi Ismail dia mengatakan, wahai bapakku, laksanakan, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan mendapat itu sebagai orang yang sabar, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana keimanan kepada Allah itu sangat luar biasa. Ketakwaan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah ya kita laksanakan. Setelah mendapatkan perintah seperti itu, sudah dipersiapkan semua. Nabi Ibrahim sudah membawa goloknya untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun sudah diletakkan di tempat yang digunakan untuk menyembelih. Di situ ada beberapa permintaan-permintaan dari Nabi Ismail. Contohnya ditutup matanya, kemudian ditutup dari jari Nabi Ibrahim dan yang lainnya, agar tadi tidak terciprat darah, kemudian tidak melihat kesedihan ayahnya. Akan tetapi sangat luar biasanya mukjizat Allah datang ketika kita taat kepada Allah. Ketika sudah ditaruhlah goloknya di atas lehernya Nabi Ismail, sudah mau dihempaskan itu goloknya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi, engkau sudah, intinya kamu sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka apa yang kamu sembelih gantilah dengan kambing. Jadi ini yang perlu kita luruskan juga. Ada yang menganggap gini, ketika mau menyembelih tiba-tiba Nabi Ismail itu menjadi kambing. Nah, itu yang salah. Jadi ketika mau disembelih, Allah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncullah kambing dari balik bukit, yang kambing itu ataupun mungkin ya domba lah, itu diambil dari surga. Jadi seperti itu, tidak langsung ketika digorok kok tiba-tiba Nabi Ismail berubah jadi kambing. Itu yang diperintahnya dialihkan. Ketika mau diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, digantikan dengan menyembelih kambing. Nah, jadi seperti itu sedikit kisahnya. Ada keutamaan untuk kambing yang dijadikan hewan kurban atau? Iya. Itu yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dan diganti dengan kambing. Ada mungkin seperti ini, kok tidak diganti dengan sapi, tidak diganti dengan unta, kenapa kambing? Kemudian para ulama juga menjelaskan gini, memang paling utamanya ketika kita melaksanakan kurban itu menggunakan kambing, domba, ataupun sejenisnya itu lebih utamanya, karena tadi dikaitkan dengan perintah Allah melaksanakan kurban itu dengan kambing. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan saat ini ya, mungkin zaman Nabi pun mempraktekkan onta juga bisa, kemudian kambing pun bisa. Jadi mungkin itu sebagai keutamaan saja, keutamaan. Tapi ya kalau di masjid-masjid, di tempat-tempat tertentu ketika menyembelih kambing itu lebih rumit, karena harus nguliti dan yang lainnya. Kalau seumpama sapi, kerbau itu kan besar, kemudian ketika dibagikan pun lebih enak, ketika mengolahnya pun lebih enak. Jadi seperti itu ya, sebuah keutamaan. Kalau kurban kan boleh berdasarkan rezeki, boleh berbanyak. Untuk pelaksanaan kurban, ketentuannya satu kambing itu sirkahnya satu orang itu satu kambing. Kemudian untuk onta, sapi, atau mungkin kalau di Indonesia itu menggunakan kerbau, itu maksimal 7 orang. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pernah mengorbankan satu onta untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Tapi sesuai dengan fikihnya, bahwasanya maksimal untuk sirkahnya sapi, kemudian kerbau ataupun onta itu 7 orang. Kurang dari itu boleh. Ada mungkin yang satu orang pengen korban satu sapi, ya silahkan. Itu sebagai fikihnya. Tapi lebih utama sendiri atau bareng-bareng kira-kira? Kalau keutamaan dalam ibadah yang berkaitan dengan harta itu ya lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak. Nah, lebih banyak lebih baik. Kemudian kalau sendiri mampu dengan satu kerbau, satu sapi, yaitu lebih baik. Mengkorbankan lebih dari 2 ekor hewan boleh gitu? Sangat boleh. Sangat boleh. Kalau seumpama ada orang-orang yang kaya, berkemampuan lebih lah dari segi harta, kok satu orang
menitipkan 10 sapi, 10 kerbau di salah satu masjid, ya monggo-monggo saja. Itu lebih utama. Berarti cara pembagiannya gimana itu untuk daging kurban Ya, sendiri? untuk daging korban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi daging mentah dibagikan kepada orang-orang. Lalu siapa yang berhak? Semua orang berhak menerima. Kalau seumpama ada mungkin saudara kita, sahabat kita yang non-muslim, boleh nggak kita kasih hewan korban ataupun daging korban? Boleh. Itu sebagai bentuk syiar kita, sebagai bentuk ya pendekatan kita. Bagaimana kita ketika beragama itu banyaklah toleransinya seperti itu. Nah, yang penting tidak masalah akidah, itu sebagai sosial saja, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai masyarakat ya kita berikan. Jadi semua orang berhak mendapatkan daging korbannya. Kalau untuk ketentuan hewannya sendiri ini kan harus fit katanya Ya. gitu ya. Itu gimana itu? Umurnya sendiri mungkin? Ya. Untuk ketentuan hewan kurbannya yang pertama dari segi umur, untuk onta itu minimal sudah berumur 5 tahun. Dikatakan sebagai layak untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian kalau sapi ataupun mungkin kerbau, umurnya 2 tahun sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Kalau kambing umur 1 tahun sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Itu dari segi umurnya. Kemudian kalau dari segi syarat-syarat yang lainnya, contoh ada 2. Yang pertama itu sehat, yang kedua dari segi fisiknya. Kalau dari segi fisik jelas, nggak boleh sapi, kerbau ataupun kambing yang kita korbankan ada kecacatannya. Mungkin di situ ada yang salah satu tanduknya hilang, patah, kemudian kakinya pincang dan yang lainnya, itu tidak masuk ke dalam syarat. Jadi tidak boleh digunakan untuk korban. Kemudian untuk selanjutnya masalah sakit. Sakit ini juga jelas bahwasanya Nabi itu memberikan syarat seperti ini. Hewan yang tidak boleh dikorbankan yang pertama adalah yang buta, dan jelas butanya bahwasanya hewan itu buta. Kemudian yang kedua, hewan ini sakit, yang benar-benar jelas sakit. Kemudian yang ketiga ini adalah pincang, yang jelas pincangnya, entah itu mungkin kakinya pendek sebelah ataupun ketika jalan itu pincang, itu nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kotor, kurus, kotor, itu harus digemukkan dulu, mungkin dibersihkan dulu sebagai syarat untuk hewan kurban. Nah, jadi kalau sekarang kan kondisinya lagi Ya. kan penyakit mulut dan kuku. Nah itu gimana itu tanggapannya? Ya, jadi memang dari segi kesehatan, kemudian dari segi fisik hewannya itu menjadi syarat penting untuk ibadah kurban. Ketika ada penyakit yang saat ini marak mewabah khususnya di hewan sapi, ya, sekalipun nanti mungkin ada di kerbau dan yang lainnya, tapi yang lebih banyak itu kan di sapi. Jadi untuk syaratnya, ketika sudah ada salah satu hewan yang terkena penyakit PMK itu sudah tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban, karena itu sudah dikatakan sebagai hewan yang sakit. Nah, al-mardo, yang sakit ini nggak boleh digunakan. Sekalipun badannya sehat tapi ternyata kukunya sakit, mungkin mulutnya ada penyakitnya, itu sudah tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban. Akan tetapi kok seumpama mau dijabarkan lagi, kira-kira hewan seperti ini bisa dikonsumsi atau tidak, kan gitu. Itu nanti kita juga harus mendalami ilmu dari kesehatannya. Kira-kira berbahaya atau tidak untuk kesehatan manusia ketika dagingnya, ketika penyakitnya ini terkena manusia ataupun dagingnya ini dikonsumsi oleh manusia. Akan tapi yang harus ditegaskan, untuk hewan yang digunakan untuk korban tidak boleh terkena penyakit PMK. Ya memang harus 100% sehat dari mungkin sakit dari hewan. Kemudian yang kedua, memang harus badannya itu tanpa ada cacat sedikit. Berarti hukumnya nggak sah ya kalau? Ya, tidak sah, tidak boleh digunakan untuk sebagai hewan kurban kalau ada hewan yang terkena penyakit PMK. Kalau keterbatasan nggak ada hewan Nah, kalau seumpama kok benar-benar nggak ada, ya itu nanti masuknya ke dalam hukum yang berbeda. Ada hukum darurat,
Hukum darurat kok sama benar-benar sudah dikelilingi di kota manapun, di daerah manapun nggak ada. Yang adanya cuma ini, kena PMK cuma sedikit seumpama. Ya mungkin itu nanti hukumnya bisa berubah karena keterbatasan tadi, karena darurat tadi. Jangankan seperti itu yang halal, apalagi yang haram juga ada. Ketika kita berada di hutan saja, nggak ada makanan kita. Untuk menyambung hidup kita di situ hanya ada babi saja. Hewan yang haram tidak dimakan oleh Allah. Secara darurat kita boleh memakan hewan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Jadi hukumnya nanti bisa berubah karena tadi ada hukum darurat. Jadi seperti itu. Oke, siap. Mungkin ada imbauan sendiri untuk pemirsa Zona News ID terkait hewan kurban atau yang ingin berkurban mungkin Mas, ini gimana? Jadi untuk yang pertama, untuk niatnya dulu sebelum nanti kita masuk kepada bagaimana cara memilihnya dan yang lainnya. Untuk yang pertama, niatkan dulu kita bagaimana tahun ini kita mampu atau tidak untuk melaksanakan korban, ataukah mungkin tahun depan, ataukah mungkin 2 tahun yang akan datang. Niatnya ditata dulu. Ketika sudah niatnya ditata, ada ikhtiarnya, ada usahanya, entah mulai menabung sedikit demi sedikit untuk tadi mencapai hewan yang ingin kita korbankan tadi. Itu yang pertama. Kemudian untuk memilihnya, memilih hewan-hewan dan yang lainnya, itu ya perlu ada orang ahli. Jadi tidak bisa kita sendirian, mungkin ada yang anak-anak muda sebagai panitia korban dan yang lain memilih hewan sendiri yang tidak tahu bagaimana kapasitas itunya. Jadi para pemirsa dan Mbak Mia yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan ini adalah bahwasanya niat korban kita melaksanakan korban itu tidak memandang kaya dan miskinnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu adalah dari niat yang kita inginkan. Kalau kita sudah bertekad, sudah niat untuk melaksanakan korban, insya Allah jalan dari Allah itu pasti ada. Yang penting niatnya kita kuatkan, tekadnya kita kuatkan, insya Allah jalan dari Allah akan dipermudah seperti itu. Luar biasa sekali Mas Holil, terima kasih atas ilmunya hari ini. Nah, pemirsa Zona News ID, demikianlah rangkaian materi yang telah disampaikan oleh Mas Holil hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya tutup, boleh Mas Holil memimpin doanya, semoga bisa diberikan kesehatan selalu. Amin. Nanti bisa berkurban insya Allah tahun ini. Nah, silakan Mas Holil, boleh langsung dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke pemirsa Zona News ID, demikianlah pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Holil hari ini bertemakan kurban. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk kunjungi website zonanews.id dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kita Zona News ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.